Halo guys, ketemu lagi bersama kami di channel Warshare. Di sini kita akan berbagi tentang pembuatan mobil mainan klasik, yaitu mobil tetet dari bambu dan kaleng. Pertama kita buat gerigi dari masing-masing ban. Gerigi di sini totalnya kita buat 16, 8 untuk satu ban. Jadi 16 buah untuk dua ban. Setelah kita potong, kita belah menjadi 16 bagian. Ya, usahakan setiap bagian itu sama lebarnya agar terlihat presisi. Kemudian nah ini jumlahnya ada 16, satu ban 8. Nah kemudian kita buat ini lingkaran yang akan kita gunakan untuk mengikat gigi tadi. Usahakan selentur mungkin karena akan kita bentuk lingkaran. Nah kalau ini untuk digunakan untuk membuat diameternya atau jari-jari. Nah sebanyak kalau diameter ada 2 masing-masing ban, kemudian jari-jari ada 4. Setelah itu akan kita lakukan pengikatan untuk lingkaran tadi. Semoga udah lentur buatnya biar kalau diikat tidak patah. Usahakan berbentuk lingkaran sempurna ya. Kalau tidak berbentuk bisa dipakai trik, ada tipsnya itu. Nah bambu yang digunakan itu cari bambu yang lentur. Kalau istilah di sini bambu tali namanya. Ada beberapa jenis bambu yang tidak bisa digunakan. Contoh bambu hitam, kalau digunakan itu patah dia. Itu. Nah kita sudah selesai membuat lingkaran. Sekarang akan kita buat diameter atau jari-jarinya dengan tadi bambu yang sudah kita buat berjumlah berapa tadi? 8 tuh jari-jari. Diameter lah tepatnya. Karena dia cuma 2. Lingkaran dibagi 4. Apa bahasanya ya? Nah, kita ikat. Kemudian kita gabungkan dengan lingkaran yang tadi kita buat. Nah, ini kita buat 4 buah ya, karena satu ban ada 2 dia. Nah kita gabungkan. Hati-hati dalam menggunakan benda tajam agar tidak terluka saat membuat, karena keselamatan ini nomor 1 yang paling penting. Nah setelah selesai, kita punya 4 seperti tadi saya bilang, 4 kerangka. Kemudian kita gabungkan dengan gigi yang kita buat tadi. Maaf, kita lem terlebih dahulu untuk memastikan dia kokoh dan tidak bergerak. Karena kalau cuma mengandalkan tali bisa suatu saat bisa bergeser, karena bambunya juga bisa memuai ya, mengkerut bahasanya. Jadi ikatannya nggak kencang. Oke, setelah itu kita buat ini digunakan untuk menghubungkan apa ya, ban satu dengan ban yang lain di tengah. Istilahnya apa itu? Asnya ya. Nah, di sini kita buat 4 buah karena kita menjepit palang tadi, palang 4.
kita buat 4 ini. Nah, buat ya 4 intinya. Itu saya persiapkan 8, tapi ternyata yang kepake 4. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu mengikat gigi ya. Gigi yang digunakan pada ban ya ini. Nah, kalau kita beli di pasar mainan ini, itu ada yang terbuat dari atum plastik, ada yang terbuat dari ban ya, dari karet kayak sejenis sendal. Tapi ini ada tapi, kalau digunakan untuk anak usia 1,5 tahun ke bawah, di semen itu tidak akan bisa berbunyi karena dia keras. Dia harus menekan, anak kecil tidak bisa. Baik ban yang dari atom atau karet tadi. Kalau ini, nah ini udah dia nggak keras. Oke, kita sudah selesai. Kita selesai satu bagian. Sekarang kita satu bagiannya lagi. Nah, mengapa saya buat dari bambu tadi? Alasan pertama ya modifikasi lah, agar tampil beda dari yang lain. Kalau yang lain dari atom atau dari karet, ini dari bambu, dan bentuknya mirip sekali dengan ban besi traktor buat bajak. Jadi kesannya dapet. Nah, saat didorong dan digunakan, getarannya dapat. Nah, ini hampir selesai untuk bagian setengahnya. Untuk bagian satunya, jadi kita gabungkan. Ya, sebagai informasi, bagian paling lama, bukan paling sulit, bagian paling lama pembuatannya ya di bagian pembuatan ban ini, karena dia terlihat detail sekali. Kalau kita gunakan dari sendal bekas buat ban itu cepat sekali. Tapi kalau kita sekali buat ini nggak sampai 2 jam buatnya, sebentar. Ini saya membuatnya 3 hari ya, karena saya istirahat, besoknya saya ambil lagi, 3 hari jadi. Nah, terlihat sudah mulai selesai nih pembentukan ban. Setelah selesai kita ikat semua, ingat untuk kembali mengelem. Di sini gunakan lem bakar ya, biar lebih irit dan praktis yang jelas. Ada beberapa yang menggunakan lem Alteco, cuma dari saya, ini pendapat pribadi sih, menurut saya kurang efisien sih. Nah, kalau ini bagus ya, dia jadi karet juga kan. Kalau mau agak bagus, dilem semua jadi karet. Tapi kan beda dia. Kita lem. Jika sudah selesai, kita akan gabungkan dengan as yang kita buat tadi, 4 tadi ya. Nah, ini kita ikat. Nah, kita gunakan 4 as. Nah, masing-masing bagiannya, nah, kita ikat. Di sini saya menggunakan tali satrian yang digunakan untuk sepeda motor biasanya, ikat sepeda motor. Alasannya biar lebih kuat. Kalau kita ikat pakai manual itu kurang, tapi itu tergantung teknik masing-masing sih. Kalau teknik yang bagus dalam mengikat, ya bisa langsung dari pakai benang yang digunakan tadi. Kalau saya di sini menggunakan tali satria, ya tadi alasannya ikatan saya kurang begitu bagus. Nah, setelah jadi, nah kita ikat ini ya, samping kiri samping kanan dari ban, jadi dia keikat dengan kuat. Pastikan lagi. Setelah sudah, kita akan memasang gerigi di tengah.
yang akan disambungkan dengan alat pemukulnya tadi, pemukul kaleng. Ingat kembali lem, setiap selesai mengikat lem. Nah, kita proses tahap pembuatan gerigi tengah biar bisa bunyi nanti, kan tujuannya mau bunyi mobil ini. Kita lem. Sini saya menggunakan 4 ya, 4 gerigi. Ada yang menggunakan 2, ada yang 6. Kalau beli itu 6 dia. Yang dari apa namanya? Dari ban sendal swallow 6. Kalau yang dari atom plastik itu dia 8 ya. Jadi kalau jalan bunyinya nggak beraturan teret. Kalau ini 4 karena mempertimbangkan diameter ban. Kalau 2 terlalu lambat ya. Kayak kita pilih 4. Pastikan lagi dengan cara mengelem agar tidak lepas. Nah, kemudian kita tahap buat pegangan. Di sini saya tidak menggunakan bambu utuh, tapi bambu yang sudah dibagi 4 ini sebenarnya bambunya. Kemudian saya pakai 2 aja. Kemudian ini memegang bannya, lingkarannya saya menggunakan pipa dan ukuran tertentu. Oh ya, ini sebagai informasi, masang bannya itu jangan di bawah ini ya, bambu pegangan, maksud saya seperti yang saya buat ini, jangan, karena ini berpengaruh pada kaleng yang dijepit itu tidak akan kuat. Kaleng yang dijepit itu jika di situ masangnya. Alasannya kenapa? Nah, kalau kaleng yang jepit seperti ini memang dia akan kuat kalengnya, tapi dia tidak bisa berbunyi. Bagaimana dia tidak bisa berbunyi. Untuk lebih jelasnya mungkin saat nanti membuatnya akan ketahuan kenapa tidak bisa berbunyi. Nah, baiknya itu untuk pegangan ban itu, untuk pipanya itu pasangnya di depan. Karena kan kalau yang beli itu dibolongin ininya, bambunya ini. Nah, sementara ini tidak bisa karena kan asnya itu gede bener. Kalau yang beli dia cuma pakai 1, kita pakai 4 ini. Nah, seperti ini. Nah, itu taruh di depan. Kalau taruh di sini, di bawahnya ini, dia tidak akan berbunyi. Nanti kalaupun dia berbunyi, bisa berbunyi, tapi kalengnya tidak terjepit dengan kuat. Dia akan sering lepas, sering kendor. Kemudian memukul kalengnya. Sini saya menggunakan karet ya untuk ini ya, karet gelang. Tapi alangkah bagusnya dan lebih kerasnya itu ada pakai karet yang agak kaku. Kalau karet gelang ini nggak kaku dia lentur sekali, jadi bunyinya kurang keras.
Saya rasa kita udah memasuki tahap akhir dari pembuatan ini. Sekarang kita coba tes. Nah, sekarang dengarkan bunyinya. Tidak berbunyi. Tidak berbunyi masih. Nah, itu alasan kalau meletakkan ban di bawah pegangan. Tapi tenang, tetap bisa berbunyi. Cuma tadi kelemahannya, kaleng terjepitnya itu nggak keras, nggak kencang. Nah, di sini saya mencoba beberapa kali biar bisa bunyi. Tapi tetap bisa. Cuma ya tadi kalengnya tidak. Untuk menyiasati bisa dipaku itu kaleng. Cuma saya takut pecah itu bambunya. Masih belum bisa. Nah, saya naikin kalengnya. Saya miringin kalengnya. Ini belum ya, saya miringin kalengnya. Nah kan udah bisa bunyi. Test drive. Bocil. Nah, ini yang sudah saya letakkan pipa yang di depan. Jadi dia bunyinya keras, kaleng yang terjepit kuat. Oke, terima kasih. Sekian video membuat mobil mainan dari bambu klasik, mobil tetet istilahnya. Kalau bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Terima kasih, see you.